penunjang lainnya. Setelah itu kawasan tempat tinggal masyarakat pribuminya, pemukiman pribumi di kota itu kebanyakan berada di pinggiran Sungai Klingi. Dikarenakan sebelum menggunakan jalur transportasi darat, bisa dikatakan Sungai Klingi adalah tempat mereka untuk mencari nafkah ataupun mencari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ketiga itu kawasan perdagangan. Untuk kawasan perdagangan tersendiri di kota Lubuk Linggau ini bisa dikatakan baru dibuat ketika stasiun kereta api sudah mulai beroperasi pada tahun 1933. Letaknya pun berdekatan dengan stasiun tersebut. Dan untuk kawasan undermining perusahaan Eropa, setidaknya ada sekitar 4 perusahaan besar perkebunan yang dikelola oleh pihak Eropa di Lubuk Linggau yang berada di dalam kawasan kawasan sedikit jauh dari kawasan perkantoran, yaitu empat perusahaan tersebut: Siantar Kultur Amsterdam atau Onderneming Air Kemam, yang kedua Onderneming Tabapingin, yang ketiga Onderneming Sungai Aroh, yang keempat Onderneming Belalau. Untuk keunikannya tersendiri di Lubuk Linggau adalah ada kawasan kolonialisasi Tugu Mulyo sama seperti yang ada di Blitar. Program tersebut adalah program dari politik etis ataupun politik balas budi dari Belanda, dan lokasinya berada di 20 km dari kota Lubuk Linggau. Yang pemukiman ini didirikan pada tahun 1937 dan luasnya hampir mencapai 35.000 meter persegi. Untuk fasilitas umumnya tersendiri sudah dibangun stasiun kereta api, pesanggerahan, hotel, kantor layanan pos, kantor layanan telepon dan telegrafi, bioskop, kantor polisi, dan semuanya yang saya dapatkan di informasi tersebut saya dapatkan di dari MPO Kepresidenan Palembang pada tahun 1937. Dan bagian ketiga, jalur transportasi, yaitu peta rute jalan raya di di Lubuk Linggau ataupun di Andra-Andri Musulu. Saya dapatkan sedikit gambaran, yaitu warna merah jalan raya dan warna biru adalah jalur sungai yang saya dapatkan di Digital Collection Universitas Leiden. Dan begitu pula jalur kereta api yang dibangun di Kepresidenan Palembang awal mulanya saya dapatkan juga di Starwogen seri kedua. Dan masuk ke dalam bab 4, dampak perkembangan sosial perekonomian setelah Lubuk Linggau menjadi ibu kota Angger-Anggerin Musulu pada tahun 1934 sampai 1941. Perkembangan rakyat, pertama karet. Karet sangat didominasi di wilayah Musiulu dikarenakan awalnya karet ini dibawa oleh pedagang dari awalnya pengusaha-pengusaha yang berangkat naik haji membawa bibit karet dari Malaysia untuk dijadikan tanaman di wilayah Palembang. Dan melihat karet ini berkembang luas, maka sebagian pengusaha-pengusaha ataupun pengusaha rakyat pun membuat seluruh ladangnya untuk berganti menjadi kebun karet. Dan bisa dikatakan karet sangat mendominasi di wilayah Musiulu. Tetapi kalau harga karet itu turun, maka secara langsung masyarakat pun berubah, akan kembali lagi berladang.
seperti itu. Untuk tembakau sendiri, sebenarnya untuk perkembangan perkebunan rakyat, tembakau awal tidak terlalu didominasi di wilayah Musi Ulu, tidak seperti yang terjadi di wilayah Musi Ilir ataupun di wilayah Rejang, karena tembakau ini bersifat kering. Untuk sedikit ditanami itu sedikit susah untuk wilayah yang datarannya tinggi seperti dataran Musi Ulu. Untuk sawit sendiri baru ditanami setelah order naming air Temam berdiri pada tahun 1918. Maka pembibitannya pun dimulai oleh order air Temam. Untuk perkebunan rakyat sendiri, sawit belum terdengar banyak dan sangat sulit saya menemukan. Itu kekurangan saya di sini juga, sangat sulit saya menemukan bahwa sawit itu ditanami oleh rakyat itu sendiri. Untuk kayu dan rotan kebanyakan ditanami oleh daerah di Semangus, bukan di Kota Lubuk Linggau sendiri, kayu dan rotannya. Untuk bagian perkembangan perkebunan Eropa, pertama perkebunan Eropa yaitu Tanah Priok yang berada di sekitar 8 km dari pusat kota Lubuk Linggau. Ini adalah perusahaan sewa pertama dari pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda untuk membudidayakan tembakau. Dan yang kedua yaitu Onderneming Air Temam, perusahaan karet yang didirikan pada 1918 yang mulai beroperasi pada tahun 1926 ketika, yaitu Onderneming Tabapingin yang bergerak di bidang budidaya kelapa sawit. Yang keempat yaitu Onderneming Belalau yang didirikan pada bulan Mei 1926, tetapi baru beroperasi setelah 1930-an dikarenakan pada saat itu Hindia Belanda lagi mengalami sebuah krisis Malaysia habis peperangan Perang Dunia Pertama. Yang ketiga selanjutnya atau bagian C, perkembangan bidang peternakan. Sejauh mana? Sejauh mana perkembangannya pun tidak terlalu mencolok. Dan untuk bagian ketiganya, pembuatan irigasi sudah dilakukan di Kota Lubuk Linggau. Untuk perkembangan mobilisasi dan arus lalu lintasnya, yaitu sudah dibangun 3 jalur darat, kereta api, dan sungai. Untuk perkembangan jasa angkutannya, ya sebagian sudah masuk ke dalam wilayah transit itu sendiri. Untuk kolonisasi Tugurujo, penambah polisi kehidupannya sudah berjalan dari tahun 1937 sampai dengan 1940, ada sekitar 9.024 jiwa. Dan dampak sosial ekonomi terhadap perkembangan Islam di Kota Lubuk Linggau. Islam di Kota Lubuk Linggau bisa dikatakan menurut Haman yang ini mengatakan bahwa Musi Ulu mereka menganut ajaran Muhammadiyah atau Islam, dengan pengecualian di sebagai daerah yang terdapat di suku anak dalam saja yang belum diislamkan. Bagi orang Musi, kewajiban agama dilakukan dengan taat. Tetapi untuk di wilayah Lubuk Linggau, saya membaca dari buku Jerome Peter bahwa Kota Lubuk Linggau tidak setaat, masyarakatnya tidak setaat masyarakat yang ada di provinsi 11, karena di situ masjid pun belum ada di Kota Lubuk Linggau. Masjid benar-benar baru didirikan pada tahun 1934, yaitu Masjid Agung pertama atau Masjid Agung tertua. Begitu. Dan untuk paham pemikirannya itu perlu diperhatikan bahwa selain berkembangnya pemikiran modern yang bersifat reformis Keislaman disebarkan oleh aliran muda kaum tua, semakin banyak juga pada waktu itu ternyata beberapa tempat di Sumatera Selatan yang berkembang juga paham-paham Islam baru, yaitu aliran kelompok Ahmadiyah dan Qadariyah di Kota Lubuk Linggau. Maka secara tidak langsung kaum tua dan kaum muda ini menolak perkembangan Ahmadiyah di Kota Lubuk Linggau itu sendiri. Ahmadiyah itu sendiri. Dan dari 15 marga yang tergabung dalam UNITER ini, 4 marga saja yang belum
belum memiliki masjid dan 11 warga lainnya sudah memiliki masjid. Baiklah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari penelitian ini bahwa sejatinya perkembangan wilayah merupakan salah satu objek penunjang apakah daerah itu bisa dikatakan maju atau tidak dibandingkan wilayah sekitarnya. Bisa dikatakan Kota Lubulingga pada tahun 1934 wilayah ini hanya sebagai wilayah yang berkembangnya sedikit lambat dari wilayah-wilayah seperti daerah Muara Binti ataupun Muara Klingi yang menjadi primadona Musi Ulu pada waktu sebelum 1934. Maka dari situ pada tahun 1934 Lubulingga mulai menjadi sebuah daerah yang berkembang pesat pada saat itu, baik pun dari dalam bidang berdampak kepada pertumbuhan sosial ekonomi, budaya, keagamaan dan lain-lainnya. Itulah dari saya pemaparan hasil penelitian saya. Bila ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan saya juga membuat proposal penelitian saya, dan kami pun bekerja sama untuk mencari arsip-arsipnya ini. Dan yang membedakan dari penelitian saya dengan kedua peneliti terdahulu yaitu saya fokusnya ke kolonial. Kalau Pak Suwandi fokusnya kepada sejarah Museum Sukos. Berarti setelah ini. Kalau bukunya Berlian Sutioso sama Rafiko ini berbicara dari masa kolonial hingga kemerdekaan, tetapi kolonialnya tidak terlalu spesifik seperti itu. Sejarah apa? Sejarah Lubulingga dari masa kolonial hingga kemerdekaan. Itu yang membedakan. Iya. Dia ngomongkan ekonominya juga. Tidak, kalau untuk Kak Piko sama Berlian ini mereka fokusnya kepada pemerintahan marga. Dari situ saya gunakan di perkembangan wilayah Rejang Sindang, Musi Ulu, dan masyarakat Ulat Lebar, Dusun Linggau, dan warga Sindang Kelingi. Siklusnya di mana? Siklusnya yaitu pertama masyarakat ini berawal dari Rejang, dari suku Rejang dan memecah lagi menjadi suku Sindang, dan suku Sindang ini menyebar lagi, memecah lagi menjadi masyarakat Ulat Lebar. Apa itu siklus? Siklus perputaran. Perputaran. Itu perputaran atau perpecahan segmentasi? Mencoba untuk memakai bantuan dari yang lainnya seperti itu. Jadi teori saya kurang memahami. Saya kurang memahami teori. Saya juga pasti semua untuk membaca teori yang digunakan ini, saya rasa juga saya mengakuinya bahwa ada kesalahan besar, kesalahannya di teori ini. Iya. Acara seminar hasil tesis pada hari ini Jumat tanggal 22 bulan April tahun 2022 bertempat di Ruang Munakasah Fakultas Adat dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Telah dilaksanakan sidang seminar hasil tesis kepada nama Alvin Aritunang, NIM 09 10402202, program studi Magister Sejarah Peradaban Islam dengan judul Kota Lubuk Linggau pada tahun 1934 sampai 1941, studi tentang perkembangan kota dan perekonomian pada zaman kolonial Hindia Belanda dengan nilai hasil ujian 76,95 atau B. Kepada yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan masa perbaikan selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022. Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Palembang pada tanggal 22 April tahun 2022. Ketua Dr. Andes Masur MAD PSD, Sekretaris Dr. Mulyadi M. Terima kasih. Baik.